Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Levi Setiana, Rima Angelita, Mas Rifa Alfian, Salma Puspita, Dinda Prasetya, dan Rifda Nurlaila. Mata kuliah Oceanografi kelas 02 Prodi Aquakultur. Jadi di sini akan membahas mengenai termoklin, haloklin, dan piknoklin. Yang pertama yaitu termoklin. Termoklin adalah daerah batasan kolom air tipis di mana akan terjadi perubahan suhu dan salinitas. Kemudian ada haloklin, merupakan daerah di mana terjadi perubahan salinitas yang sangat cepat. Kemudian ada piknoklin. Piknoklin adalah kemerosotan atau penurunan secara tajam disebabkan oleh kuat vertikal kepadatan dalam badan air. Piknoklin ini meliputi haloklin atau gradien salinitas dan termoklin atau gradien suhu karena kerapatan adalah fungsi suhu dan salinitas dan piknoklin ini adalah fungsi termoklin dan haloklin. Kepadatan atau tekanan di dalam air semakin besar saat kedalaman semakin tinggi. Suatu arus tekanan samudra dihasilkan oleh kekuatan seperti patahan ombak, temperatur, angin, efek Coriolis, dan pasang disebabkan oleh tarikan gravitasi dari bulan dan matahari. Piknoklin ini terletak di antara lapisan campuran dan lapisan dalam, di mana tempat kerapatan air meningkat pesat seiring dengan kedalaman karena perubahan suhu dan atau salinitas. Kemudian ada hubungan termoklin terhadap ekosistem laut. Termoklin ini merupakan daerah peralihan antara mixed layer at the surface dan the deep water layer. Pada termoklin ini terjadi perubahan suhu yang drastis, di mana semakin dalam akan semakin dingin. Variasi lapisan termoklin ini dengan ketebalan mixed layer depth atau lapisan homogen saling memiliki keterkaitan di lautan. Wilayah kedalaman yang hampir seragam secara vertikal dikarenakan proses turbulensi oleh energi di luar melalui perpindahan energi kinetik ataupun potensial. Semakin besar energi kinetik, maka semakin dalam ketebalan lapisan MLD ini. Pada daerah lintang yang memiliki beberapa musim termoklin dapat terbentuk secara semi permanen pada saat musim panas maupun musim dingin dan dapat mempengaruhi ketebalan lapisan dari termoklin ini yang disebabkan oleh pemanasan matahari. Kemudian, mixed layer depth umumnya banyak mengandung oksigen terlarut karena oksigen dari udara di dekatnya dapat secara langsung larut. Menurunnya kadar oksigen terlarut dapat mengurangi efisiensi pengambilan oksigen oleh biota laut, sehingga dapat menurunkan kemampuan untuk hidup normal dalam lingkungan hidupnya. Termoklin ini merupakan parameter fisik lautan yang letaknya bisa berubah-ubah secara vertikal. Beberapa faktor bisa mempengaruhi perubahan kedalaman lapisan termoklin. Salah satunya yaitu variabilitas iklim global, yaitu El Nino dan La Nina. Pada saat La Nina terjadi, penumpukan massa air di Pasifik Barat. Dampak dari penumpukan massa air ini menyebabkan batas atas termoklin tertekan ke bawah lebih dalam. Dampak dari pemumpukan massa air dan penekanan batas atas termoklin ke bawah akan sampai ke Samudra Hindia bagian timur. Kemudian dapat disimpulkan bahwa fenomena termoklin ini cenderung membuat ikan tidak bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang akan membuat ikan ini melakukan migrasi untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua, variasi lapisan termoklin ini dengan ketebalan mixed layer depth umumnya banyak mengandung oksigen terlarut karena oksigen dari udara di dekatnya dapat secara langsung larut. Menurunnya kadar oksigen terlarut dapat mengurangi efisiensi pengambilan oksigen oleh biota laut. Yang kedua yaitu hubungan haloklin terhadap ekosistem laut. Haloklin ini merupakan sebuah lapisan vertikal di dalam laut di mana kadar garam berubah dengan cepat sejalan dengan perubahan kedalaman. Menurut Enigma 2010, perubahan kadar garam dapat mempengaruhi kepadatan air sehingga zona ini berfungsi sebagai dinding pemisah antara air asin dan air tawar. Ketika kedua jenis air bertemu, ia akan membuat lapisan haloklin ini berfungsi menjadi pemisah antara keduanya. Ketika air tawar bertemu dengan air asin, tidak langsung bercampur karena
bergantung dari perbedaan densitas dari mineral yang terlarut dan temperatur antara kedua lapisan air tersebut. Kemudian, penyebaran salinitas secara vertikal. Pada permukaan, terjadi penguapan baik karena angin atau karena perbedaan temperatur antara air dan udara, atau karena kelembapan udara kecil, maka salinitas permukaan biasanya besar. Yang kedua itu semakin ke bawah, salinitasnya semakin kecil karena temperaturnya semakin rendah. Kemudian, lebih dari 1.200 meter, salinitas naik lagi sampai maksimum, yaitu 34,9% karena tidak ada turbulensi lagi. Untuk daerah ekuator atau tropik, salinitas terbesar bukan pada permukaan, sebab banyak curahan, tetapi terdapat pada kedalaman 100 hingga 200 meter. Keanekaragaman salinitas dalam air laut akan mempengaruhi jasad-jasad akuatik melalui pengendalian berat jenis dan keanekaragaman osmotik, seperti pada udang putih, yang berpengaruh pada osmoregulasi. Salinitas yang tinggi juga bisa menyebabkan udang sulit berganti kulit karena kulit udang cenderung keras. Salinitas mempunyai peran penting dan memiliki ikatan erat dengan kehidupan organisme perairan termasuk ikan, di mana secara fisiologis salinitas berkaitan erat dengan penyesuaian tekanan osmotik ikan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan piknoklin terhadap ekosistem laut. Piknoklin ini merupakan daerah di mana terjadi kenaikan densitas berdasarkan meningkatnya kedalaman. Hal ini juga berkaitan dengan turunnya suhu. Densitas ini ditentukan oleh temperatur, salinitas, dan tekanan. Piknoklin ini bertindak sebagai penghalang sirkulasi air vertikal. Dengan demikian, hal itu juga mempengaruhi distribusi vertikal bahan kimia tertentu yang berperan dalam biologi laut. Gradien tajam pada suhu dan kepadatan juga dapat bertindak sebagai pembatas pergerakan vertikal hewan. Laju pertumbuhan fitoplankton ini dikendalikan oleh konsentrasi nutrien dan regenerasi nutrien di laut merupakan bagian yang sangat penting dari interaksi antara level trofik yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Pemisahan karena pembentukan piknoklin ini mencegah suplai nutrisi dari lapisan bawah ke lapisan atas. Fluks hara melalui piknoklin lebih rendah daripada di lapisan permukaan lainnya. Kemudian, kesimpulan, piknoklin meliputi haloklin, yaitu gradien salinitas, dan termoklin, yaitu gradien suhu. Sehingga haloklin dengan termoklin ini menjadi piknoklin. Kemudian, untuk termoklin, semakin ke dalam, suhunya semakin rendah. Jika haloklin, semakin ke dalam, maka salinitasnya semakin tinggi. Untuk piknoklin, semakin ke dalam, maka densitas semakin tinggi. Sehingga termoklin dan piknoklin berbanding terbalik dan haloklin dan piknoklin berbanding lurus. Kemudian yang terakhir, ketebalan lapisan haloklin, termoklin, dan piknoklin dipengaruhi oleh letak garis lintang, musim, arus, dan angin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.